Setiap film punya cerita, dan kami merangkumnya untuk Anda. Selamat datang di Film 21, tempat di mana alur cerita film tidak hanya ditonton, tapi dimengerti. Film dimulai memperlihatkan dengan seorang agen pembunuh bayaran elit yang bernama Peter. Dia lagi menghadiri acara buat mencari ketenangan diri, dan momen itu juga dibarengin sama aksi si Peter pas lagi di lift. Tiba-tiba dia ini diserang sama 2 orang yang ngincar dia. Sedangkan di tempat lain, kita dikenalin sama bosnya si Peter yang bernama Matteo. Yang mana dia ini baru dapat kabar dari anak buahnya kalau ada bug di bisnis mereka, dan pelakunya kemungkinan wanita bernama Angel, saingan bisnis mereka. Dan merasa kalau si Peter adalah pengkhianatnya karena orang yang terakhir ada di kantor adalah si Peter. We got a problem. No, I won't break the code even for my own son. Bug. What? Who was last seen? Find Pete Stryker. Kemudian kita pun pindah ke tempat si Peter. Dia yang lagi jalan-jalan di tengah kota. Tiba-tiba diserang sekelompok orang di sana. Yang mana ternyata sekarang Peter ini udah jadi buronan. Si Matteo nyuruh semua anak buahnya yang seorang pembunuh bayaran elit buat nangkep si Peter hidup-hidup. Peter yang udah bangun langsung dibuat heran sama apa yang terjadi. Dan di sini kita pun dikenalin sama teman si Peter, yaitu si Reaper, seorang pembunuh bayaran di organisasi yang sama. Reaper yang ngasih tahu kalau alasan dia nyulik si Peter karena Peter ini pengkhianat. Pergelutan pun dimulai. Yang pada akhirnya Peter ini berhasil nimbangin si Reaper beserta semua anak buahnya dan langsung cabut dari sana. Kemudian Peter ini datang ke sebuah restoran mewah punya mantan kekasihnya. Dia bernama Mora, yang mana Mora adalah anaknya si Matteo. Di sini tujuan si Peter datang ke sana buat minta tolong si Mora buat hubungin si Matteo karena dia pengen ngomong sesuatu. Si Mora yang denger itu, dia ini langsung nyuruh semua pengunjung buat pergi. It's more like Literally could be so many people. people like me. Yeah, hurry up, guys, come on. Yang ternyata di salah satu pengunjung itu ada pembunuh bayaran lain yang ngincar si Peter. Dia adalah Muerto. Karena itulah sekarang pergelutan pun terjadi. Dengan bantuan si Mora, Peter ini berhasil numbangin si Muerto beserta para anak buahnya. Habis itu, Peter ini lanjut pergi dari sana. It's causing. You need to stop the bleed. Tapi pas baru aja masuk ke dalam taksi, lagi dan lagi, Peter ini malah kedatangan pembunuh bayaran yang lain. Sekarang adalah orang bernama Mingju, yang ngebuat pergelutan dalam mobil pun terjadi. No, you didn't. Muerto told me smoke. I will kill you my goddamn self this time if you. Tapi pada akhirnya, semua orang pun tumbang kayak sebelumnya. Level si Peter ini masih jauh di atas para pembunuh bayaran yang ngejar dia.
Dan sekarang Peter lanjut pergi ke rumah tempat kenalannya yang bernama Thanatos, seorang pembunuh bayaran juga, tapi tiar dia ini setara lah sama si Peter. Si Peter yang niatnya baik-baik buat ngobrol sama si Thanatos. Thanatos ini malah kagak mau dan langsung nyerang si Peter. Fucking bullshit, man. I fear. But it's accurate. Raider? How you like it? When Janice was in the hospital? Dan pada akhirnya Thanatos ini ngelepasin si Peter karena sebenarnya dia ini yakin Peter bukan pelakunya dan ngasih waktu si Peter buat buktiin kalau dia ini gak bersalah dalam waktu 24 jam ke depan. Give you 24 hours, then I'm calling for you myself. Friend or not, I'm not going. Of the external world fade from your awareness. Dari pergelutan yang kagak ada habis-habisnya tadi, Peter ini datang lagi ketemu sama si Maro. Dan di sini mereka pun ngebahas masalah yang terjadi. Tapi tiba-tiba Maro ini malah ngebius Peter. Look around you. We all have family. And maybe people will remember. Can't I have both? So, Pete, how are Kemudian Peter ini langsung mimpi pas dia lagi di acara Workaholics. Tiba-tiba semua orang bersikap aneh. Serta semua orang yang ada di sana langsung ngeluarin senjata masing-masing nodongin ke arah si Peter. One of the employees. someone you know personally? I'm feeling pretty beaten up about it, clearly. Okay. You know this is a safe space, Pete. Nah. Pas sadar, ternyata Peter ini habis di-unboxing sama si Mora. Dan gak lama dari itu, tiba-tiba datang pembunuh bayaran lagi. Respect. Respect. Maybe. Babe. Sekarang orang bernama Gabriel, tapi level dia ini masih newbie lah, anak magang. Abis ngeratain si Gabriel sama anak buahnya, dengan bantuan si Mora, akhirnya Peter ini berhasil buat ngehubungin si Moreto. Di sini intinya Peter ngasih tahu kalau dia bukan pelakunya dan dia bakal cari tahu siapa pelaku aslinya dan buktiin kalau dia nggak bersalah. Put that fucking rat on. Did you, Peter? And I would never betray that trust, sir. I must say, I was a little hurt myself. Want to erase it? Is that it? No, I'm not saying that. You have till sunrise. And then? You're mistaken. No. Habis itu, buat nyari barang bukti, Peter ini cuma punya satu cara, yaitu nerobos nyerang masuk ke markasnya si Angel, orang yang kemungkinan besar dalang dari semua masalah ini. Such a thing of beauty. Pas udah sampai di lokasi, dengan bantuan si Mora yang mantau dari jarak jauh, Peter pun mulai beraksi masuk ke dalam seorang diri. Tapi gak lama dari itu, Pequinot, petarung terkuat si Angel ini datang dan nangkep si Mora. Sedangkan di tempat si Peter, dia yang gak tahu si Mora ditangkap, terus maju perang di sana seorang diri. Kemudian di tempat si Mora, dia sekarang dibawa ke tempat si Angel, saingan bisnis ayahnya. Tapi si Angel ini lebih ke kartel lah. Yang intinya di sini layaknya kenalan lama, mereka ini ngebahas keburukan satu sama lain. You have no He's not my. the peace despite our differences.
You mean you're running? I'm sorry about him, but Karena si Peter yang udah mulai mendekat, Angel ini langsung nyuruh si Pequeno buat turun tangan ngurus si Peter. you're fucked. Dan di tempat si Mora, karena udah sama-sama panas, perduelan pun dimulai. Pas si Mora yang udah bener-bener di posisi hampir KO, Peter dengan sekuat tenaga kerain semua kekuatannya buat numbangin si Pequeno dan langsung bergas buat nyelamatin si Mora. Yang pada akhirnya mereka berdua ini berhasil menangin pertempurannya dengan si Angel yang overdosis dicekokin narkoboy sama si Mora. Kemudian buat ngirimin barang bukti kalau mereka ini berhasil ngeberantas dalang dari semua masalah yang terjadi, yaitu si Angel, mereka pun langsung ambil kamera yang ada di sana dan langsung selfie sama mayat si Sure, Angel. the whole world's gonna know about it. Let's get the fuck out of here. Di akhir, Peter ini ngungkapin perasaannya ke si Mora kalau dia ini masih sayang dan berencana buat nikah sama si Mora. You and me against the world. Going You're the best. where you end. I want us to be together where it is. I want to make it work. And we're disappearing. And my life has become unmanageable. Dan gak lama dari itu, Matteo pun datang. Yang ternyata Matteo ini udah tahu kalau si Peter gak mungkin berkhianat dan sengaja ngebiarin si Peter ini dipitnah biar Peter ini berusaha buat bersihin namanya sampai ngabisin saingan si Matteo, yaitu si Angel. For you. I knew you would. You're clean. It would make the organization end it. To anyone else, including my little munchkin here, I knew you'd go to Mara for help. You always do. Dan cerita film kali ini pun selesai. Nah, gimana nih cerita film kali ini? Seru banget kan gokil? Coba dong komen pendapat kalian di bawah ya. Dan jangan lupa di like yang banyak. Oke? Makasih semuanya udah nonton dan juga udah klik tombol subscribe-nya. See you next video. Bye-bye.